Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki selalu. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Gawain yang disiram air oleh kekasihnya Esel. Meskipun semalam Gawain berada di rumah bordil dengan kekasihnya, mereka berdua memutuskan untuk bergegas ke gereja untuk merayakan hari Natal. Ketika Gawain pulang ke rumah, ibunya yang bernama Morgan menanyakan apa yang ia lakukan semalam. Gawain dengan licik mengelak dan berbohong bahwa ia menghabiskan malam di gereja untuk mengikuti misa malam. Padahal sebenarnya ia menghabiskan malam bersama Esal. Tidak lama kemudian, Gawain hadir di perjamuan meja bundar yang diadakan di Istana Camelot oleh Raja Arthur. Gawain dipersilakan duduk di samping raja dan ratu, mengingat ia adalah keponakan sang raja. Raja Arthur kemudian meminta Gawain untuk menceritakan sebuah kisah heroik tentang dirinya sendiri. Namun Gawain dengan rendah hati mengakui bahwa ia tidak memiliki cerita hebat tentang dirinya. Kemudian Raja Arthur berpidato dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para ksatria yang hadir di perjamuan Natal tersebut. Di sisi lain, ibu Gawain tengah melakukan sebuah ritual sihir yang misterius. Tidak lama kemudian, seorang ksatria muncul di area perjamuan meja bundar dengan tubuh yang menyerupai kayu hijau. Dia membawa sebuah surat yang ditulis oleh ibu Gawain dan menyerahkannya kepada sang raja. Sang ratu dengan cepat meraih surat itu dari tangan sang raja. Ketika dibaca, ternyata surat tersebut berisi tantangan permainan kematian di hari Natal. Sang ksatria hijau menantang ksatria terbaik Raja Arthur untuk memenggal kepalanya dengan kapak, dan setahun kemudian ksatria tersebut harus pergi ke Green Chapel untuk mengembalikan kapaknya. Raja Arthur pun lantas menawarkan tantangan tersebut kepada para ksatria. Tanpa pikir panjang, Gawain langsung menerima tantangan tersebut. Namun tak disangka, ksatria hijau yang terkenal akan kemampuannya justru menyerahkan dirinya untuk dipenggal oleh Gawain. Kemudian Raja Arthur memberikan pedang Excalibur pada Gawain. Lalu, Gawain pun memenggal kepala ksatria hijau tersebut. Kemudian, sang ksatria hijau memungut kepalanya dan menyuruh Gawain datang ke Green Chapel sesuai perjanjian di awal. Tidak hanya itu, ternyata ia juga harus dipenggal untuk membuktikan bahwa ia adalah ksatria sejati. Selanjutnya, berita tentang pemenggalan kepala ksatria hijau oleh Gawain menyebar luas di kerajaan dan masyarakat. Gawain menjadi sosok yang dihormati sebagai ksatria dan dibanggakan semua orang. Namun, waktu terus berlalu dengan cepat, dan akhirnya musim salju pun tiba. Suatu malam, Gawain menghadap raja untuk membicarakan permainan yang telah hampir setahun yang lalu. Raja menuntut Gawain untuk menepati janjinya sebagai seorang ksatria sejati, yaitu untuk mencari Green Chapel, tempat di mana ksatria hijau berada.
sang ibu memberikan restu kepada Gawain dan yakin bahwa anaknya akan kembali dengan selamat. Ibu Gawain bahkan membuatkan seutas kain berwarna hijau yang dijadikan jimat untuk melindungi Gawain dari kematian, meskipun kepalanya terpenggal. Sementara itu, Esel yang keberatan melepas Gawain terpaksa harus merelakan kekasihnya pergi, dan ia pun memberikan Gawain kalung agar selalu ingat dengannya. Setelah itu, Gawain memulai petualangannya menuju utara dengan tujuan mencari Green Chapel atau gereja hijau, tempat tinggal kesatria hijau. Gawain sendiri terkenal sebagai seorang ksatria yang memiliki 5 kriteria, antara lain dermawan, sopan, setia dalam pertemanan, suci, dan soleh. Petualangan Gawain diharapkan mampu menunjukkan kualitas yang ada di dalam dirinya sebagai seorang ksatria. Kemudian di tengah perjalanan, Gawain melewati sebuah area yang penuh dengan mayat akibat perang. Di sana ia bertemu dengan seorang pria yang memberikan petunjuk arah menuju Green Chapel. Namun sayangnya ujian pertama Gawain sebagai seorang ksatria gagal karena ia tidak dermawan dan hanya memberikan sekeping koin sebagai imbalan. Karena hanya diberi sekeping koin, pemuda tersebut tidak terima. Kemudian ia dan 2 temannya merampok Gawain. Mereka mengikat Gawain lalu membawa kabur kuda dan barang-barang berharga miliknya. Kemudian setelah berhasil melepaskan diri dan melanjutkan perjalanan, Gawain mengalami kegagalan lagi. Ia secara tidak sopan memasuki sebuah rumah orang lain dan bahkan tidur di ranjangnya. Ternyata rumah tersebut milik seorang wanita bernama Winifred yang meminta bantuan kepada Gawain. Ia meminta Gawain untuk mencarikan kepalanya yang dulu dibuang pacarnya ke dalam danau. Akhirnya, Gawain berhasil mengambil kembali kepala Winifred dan meletakkannya kembali ke tubuhnya yang terbaring di ranjang kamar. Gawain melanjutkan perjalanan ke utara untuk mencari The Green Chapel. Ketika bermalam di sebuah gua, seekor rubah mendatangi Gawain. Rubah tersebut begitu jinak kepadanya. Setelahnya, Gawain berteman dengan rubah tersebut. Dalam perjalanannya ke utara, Gawain bertemu dengan sekawanan monster tanpa baju dan berkepala pelontos. Mereka bergerak ke suatu tempat dan Gawain meminta tumpangan. Namun, monster tersebut justru ingin menyakiti Gawain. Lalu tiba-tiba sang monster tidak berani menyentuh Gawain karena ternyata mereka takut dengan rubah. Dan ternyata monster tersebut hanyalah halusinasi Gawain karena di malam sebelumnya ia sempat memakan jamur beracun. Kemudian Gawain melanjutkan perjalanan. Lalu ia bertemu dengan sebuah rumah megah yang cukup seram. Pada pagi harinya, Gawain terbangun dan menemukan dirinya ada di sebuah ranjang. Seorang pria bangsawan menyapa Gawain dengan ramah. Pria tersebut adalah Lord Edgar. Gawain heran karena Lord Edgar dan istrinya, Lady Alicia, mengenali Gawain.
sedangkan Gawain tidak mengenal mereka. Ternyata kisah heroik Gawain menantang The Green Knight sudah sangat populer di mana-mana. Itulah sebabnya mereka mengenal Gawain. Pada hari tersebut adalah tanggal 21 Desember. Gawain mempunyai 4 hari tersisa sebelum Natal tiba. Lord Edgar meminta Gawain untuk beristirahat sejenak di rumah mewahnya karena ia tahu di mana Green Chapel berada. Ia siap mengantar Gawain ke sana karena letaknya tidak terlalu jauh. Lord Edgar mempunyai hobi berburu. Ketika ia sedang keluar untuk berburu, Gawain berkeliling istana dan ia menemukan banyak sekali buku. Ternyata Lady Alicia hobi membaca buku. Ia bahkan menghadiahkan Gawain sebuah buku berbentuk hati. Setelah itu, ia meminta sebuah ciuman dari Gawain sebagai imbalan. Kemudian Lady Alicia melihat kalung di leher Gawain. Kalung tersebut adalah pemberian dari kekasihnya Esel. Saat ditanya, Gawain mengatakan bahwa ia tidak memiliki kekasih dan kalung tersebut hanyalah kalung biasa. Akhirnya, Lady Alicia menyita kalung tersebut. Di dalam rumah ada seorang wanita yang matanya ditutup kain. Tidak dijelaskan siapa wanita itu dan kenapa matanya ditutup. Tapi sepertinya wanita ini adalah representasi dari ibu Gawain yang bertugas untuk mengawasi gerak-gerik Gawain. Kemudian wanita itu mendatangi Gawain dan memegang keningnya. Hal tersebut membuat Gawain teringat akan ibunya yang selalu melakukan hal yang sama kepada Gawain. Esokan harinya, Lord Edgar kembali berburu. Lady Alicia mendatangi Gawain untuk menggodanya. Kemudian mereka menghabiskan waktu bersama. Disinilah letak kegagalan Gawain sebagai seorang kesatria. Ia tidak suci karena tidak mampu menahan godaan dari Lady Alicia. Setelah pekerjaan mereka selesai, mendadak wanita yang ditutupi matanya berdiri di samping ranjang. Gawain terkejut dan ketakutan. Secepatnya ia mengenakan pakaian dan kemudian berlari meninggalkan rumah tersebut dengan membawa kapak. Ketika ia masuk ke dalam hutan, Gawain bertemu dengan Lord Edgar. Lord Edgar akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Gawain dan ia memberikan hadiah seekor rubah yang ia tangkap ketika sedang berburu. Rubah itu ternyata adalah teman Gawain yang selalu mengikutinya dalam perjalanan. Saat Lord Edgar pergi, mendadak rubah tersebut berbicara kepada Gawain. Sang rubah melarang Gawain menemui Ksatria Hijau karena menurutnya hal tersebut hanya mendatangkan kematian bagi dirinya. Namun Gawain meyakini jika kain hijau yang diberikan oleh sang ibu adalah jimat yang menjadi kekuatan sihir dan akan melindunginya dari kematian. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Gawain gagal sebagai seorang ksatria karena ia tidak soleh dan memilih mempercayai kekuatan supranatural. Gawain tidak mau mundur untuk menemui Ksatria Hijau. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya memiliki kehormatan, bukan seorang pengecut. Ia akan menepati janjinya. Saat masuk ke dalam, Gawain bertemu dengan Ksatria Hijau. Hari itu tepat di hari Natal. Ksatria Hijau meminta Gawain berlutut agar ia bisa memenggal kepalanya. Gawain ketakutan saat Ksatria Hijau mencoba mengayunkan kapaknya. Kemudian Gawain melarikan diri sambil meminta maaf. Mendadak, Gawain menemukan kudanya lalu pulang ke rumah.
Gawain bertemu kembali dengan ibunya dan kekasihnya Estel. Ia juga mendapatkan kehormatan dari Raja Arthur untuk menjadi penerus tahta kerajaan. Selanjutnya, Estel melahirkan seorang putra. Namun, karena Estel seorang peska, Gawain tidak mau menikahinya. Ia membayar Estel dan membuangnya. Ia bahkan memisahkan Estel dari anaknya. Kemudian Gawain menikah lagi dengan wanita dari keluarga terhormat. Meski sudah menjadi raja, Gawain terlalu takut untuk berperang. Lalu, Gawain meminta putranya untuk menggantikannya berperang. Alhasil putra Gawain tewas di medan perang. Karena sikap pengecutnya, Gawain dibenci oleh rakyatnya sendiri. Tahun berganti dan istana mereka hancur diserang oleh musuh. Kemudian Gawain menarik kain hijau yang menjadi jimat bagi dirinya. Ketika kain itu ditarik, tiba-tiba kepala Gawain langsung terputus. Seketika Gawain tersadar, ternyata semua hanyalah halusinasi dirinya jika ia melarikan diri dari Ksatria Hijau. Karena kenyataannya, Gawain masih berlutut dan siap untuk dipenggal. Dari halusinasinya tersebut, Gawain tahu jika ia melarikan diri, maka seumur hidupnya ia akan dihantui oleh perasaan bersalah yang diakibatkan oleh sikapnya yang tidak satria. Kini, Gawain dengan tekad hatinya yang bulat memutuskan untuk mati secara terhormat. Ia tidak ingin melarikan diri. Gawain siap dipenggal oleh Ksatria Hijau. Ketika Gawain berani mati secara terhormat, di saat itulah Ksatria Hijau kemudian berkata kepadanya, "Selamat, Ksatria pemberaniku." Dari sinilah disimpulkan bahwa Gawain berhasil menjadi seorang ksatria sejati. Karena sekalipun ia tidak memiliki 5 kriteria yang disampaikan di awal, setidaknya Gawain memiliki kehormatan, harga diri, dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia ucapkan dan apa yang ia lakukan. Dan Gawain lolos ujian menjadi seorang ksatria sejati. Dan film pun selesai. Segitu saja ulasan film kita kali ini. Terima kasih telah menonton konten ini hingga selesai. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran untuk konten selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Wassalam.